Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Anak-anak ibu yang hebat, mohon maaf untuk pertemuan kali ini dilakukan secara online terlebih dahulu ya. Meskipun kita belum berjumpa secara langsung, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk selalu menuntut ilmu dimanapun tempatnya. Untuk itu, mari ikuti video pembelajaran ini dengan baik ya anak-anak. Ya, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa ya. Bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai kisah Umar bin Khattab. Ada yang masih ingat siapa Khalifah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab lahir di Mekah dan berasal dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar ini masih tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab juga dikenal memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga ia amat disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras, sehingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai orang yang gemar minum minuman keras. Namun, setelah menjadi Muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali. Kisah ketika Umar bin Khattab memeluk Islam berawal dari Nabi Muhammad yang menyebarkan Islam di Mekah. Umar sangat tidak suka dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Hingga pada suatu ketika Umar mencoba untuk membunuh Nabi. Namun di setengah perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nu'aim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Mengetahui hal tersebut, Umar merasa sangat marah dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya tersebut karena telah masuk Islam. Sesampainya di rumah, Umar menjumpai saudaranya yang sedang membaca Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 1-8. Umar menjadi sangat marah dan ingin memukul saudarinya. Kemudian, Umar meminta agar ia melihat bacaan saudarinya tersebut. Beliau merasa sangat takjub melihat isi daripada Al-Quran dan dalam hatinya merasa tersentuh ketika adiknya kembali membacakan ayat demi ayat Al-Quran. Setelah itu, Umar dengan tegasnya menyatakan untuk memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat seluruh masyarakat Mekah terkejut dan merasa terheran-heran. Karena seseorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan pernah sangat membenci Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad karena ajarannya tersebut, bisa tersentuh hatinya hanya dengan melalui lantunan ayat suci Al-Quran. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam itu pun kemudian menyebar di kalangan masyarakat. Hingga pada tahun 622 Masehi, Umar menjadi pengikut yang sangat setia kepada Nabi Muhammad. Umar juga terlibat dalam beberapa peperangan,
mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, dan pada saat hijrah ke Madinah, Umar dikenal sebagai orang yang selalu membela Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran Islam. Bahkan beliau sempat menentang teman-teman lamanya yang dulu bersamanya ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Umar sekarang menjadi sosok yang setia. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehatnya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam disebarkan ke Mesopotamia dan Persia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Saat melakukan proses Islami, ada dua negara yang terkenal amat kuat. Yang pertama yaitu Persia dan yang kedua yaitu Romawi. Namun pada kekuasaan Umar bin Khattab, kedua negara ini pun berhasil ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga banyak dilakukan perubahan-perubahan secara administratif terhadap daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Kemudian pada tahun 638 Masehi, Kekhalifahan Umar memperluas dan merenovasi Masjidil Haram yang berada di Mekah dan Masjidil Nabawi yang berada di Madinah. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang hidup dengan kesederhanaan. Beliau tidak mengikuti gaya hidup yang mewah layaknya para penguasa di zaman itu. Sekitar tahun ke-17 Hijriah yang merupakan tahun keempat pada kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya dimulai dihitung pada saat peristiwa Hijriah. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lukluk atau yang biasa disebut dengan Fairuz. Ia merupakan seorang budak. Umar wafat saat akan memimpin sholat subuh. Diketahui Abu Lukluk adalah orang Persia yang dimana pada saat itu Persia merupakan negara yang berhasil ditaklukkan oleh Umar. Jadi terdapat dendam tersendiri dalam Abu Lukluk atau Fairuz tersebut merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 644 Masehi. Fakta Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar bin Khattab merupakan penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Rasulullah memuliakan kedudukan Umar. Hal ini diriwayatkan dalam Sa'id al-Musayyib bahwasanya Abu Hurairah berkata, ketika kamu sedang berada di sisi Rasulullah SAW, beliau bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudu di samping istana. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Mereka serentak menjawab, milik Umar. Maka aku teringat akan kecemburuan Umar sehingga aku menjauhi istana itu. Umar menangis dan berkata, demi Allah, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah.
Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Umar bin Khattab membuat Islam semakin tangguh. Saat masih menjadi pemimpin kaum kafir, Umar bin Khattab memang sudah terkenal di kalangan umat muslim sebagai musuh yang patut diperhitungkan. Mengingat Umarlah yang menjadi pemimpin terdepan untuk menyakiti umat muslim. Yang kedua, Umar bin Khattab membuat Islam semakin tangguh. Saat masih menjadi pemimpin kaum kafir, Umar bin Khattab memang sudah terkenal di kalangan umat muslim sebagai musuh yang patut diperhitungkan. Mengingat Umarlah yang menjadi pemimpin terdepan untuk menyakiti umat Islam. Hingga hidayah Allah untuk meluluhkan hati Umar yang begitu keras amat sangat mudah untuk diluluhkan. Penggalan surat At-Toha membuat hati Umar luluh lantah dan segera memeluk Islam. Ini juga berkat doa Rasulullah SAW kepada Allah atas Amirul Mukminin. Islam semakin kuat setelah Umar masuk agama Allah ini. Ia terkenal cakap dalam mengatur strategi perang. Kekuasaan Islam meluas dengan cepat. Yang ketiga, Umar sebagai manusia yang ditakuti setan. Ia menjadi manusia yang amat ditakuti oleh setan. Dalam suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Rasulullah bersabda yang berbunyi, wahai Ibnu Khattab, demi zat jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3480. Nah, anak-anak, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ya, betul sekali, dari kisah Umar bin Khattab ini kita dapat mengetahui banyak sekali kisah teladan daripada Umar bin Khattab. Mulai dari mengapa Umar masuk Islam, hijrahnya bagaimana, khalifahnya pada masa kekhalifahannya Umar itu bagaimana, kemudian hingga wafatnya Umar bin Khattab itu seperti apa, dan fakta-fakta mengenai Umar bin Khattab. Nah, dari video pembelajaran ini nanti anak-anak bisa membuat resum mengenai apa yang ada di dalam video pembelajaran ini ya. Nanti ini Ibu tugaskan untuk pertemuan minggu depan. Silahkan dikumpulkan kepada ketua kelasnya ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.